120111075. Perkenalkan, nama saya Samia Sabila dengan NPM 24 1201 1084. Perkenalkan, nama saya Delia Cahyani dengan NPM 24 12 01 1085. Perkenalkan, nama saya Jasmine Sari Putri dengan NPM 241 2011 057. Perkenalkan, nama saya Nela Zulfaulia dengan NPM 241 2011 059. Perkenalkan, nama saya Nadia Dela Cahyara dengan NPM 241 2011 058. Perkenalkan, nama saya Lingga Sinetya Pasa dengan NPM 24 120 11 1005 dengan membahas materi tentang pengujian konstitusional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pengujian konstitusional. Pengujian konstitusional atau constitutional review adalah mekanisme pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dalam konteks Indonesia, pengujian konstitusional dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan kata lain, pengujian konstitusional ini merupakan proses pengawasan yudisial yang dilakukan lembaga peradilan guna menjaga agar konstitusi tetap menjadi norma dasar dalam sistem hukum di Indonesia. Selanjutnya, jenis pengujian konstitusi. Jenis pengujian konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu jenis pengujian formil dan jenis pengujian material. Yang pertama, jenis pengujian formil menilai proses pembentukan undang-undang. Fokusnya kepada apakah sesuai prosedur Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan. Jika prosesnya salah, bisa dibatalkan. Contoh, undang-undang disahkan tanpa quorum Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang kedua, pengujian material. Pengujian material menilai isi atau substansi undang-undang, fokusnya kepada apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jika pasal melanggar hak konstitusional, bisa dibatalkan. Contoh, undang-undang yang membatasi kebebasan berpendapat berlebihan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum pengujian konstitusi. Dasar hukum pengajuan permohonan konstitusi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur tata cara pengajuan permohonan uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Permohonan harus diajukan secara tertulis, memuat alasan yang jelas, dan dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan secara konstitusional. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, prosedur pengujian konstitusi. Yang pertama, permohonan. Diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Identitas, legal standing, alasan, pasal diuji. Yang kedua, pemeriksaan awal, cek kelengkapan dan kedudukan hukum pemohon. Dan yang ketiga, sidang terbuka, mendengar pemohon, pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, ahli, dan saksi. Dan yang keempat, rapat permusyawaratan hakim. Putusan dibahas secara tertutup. Yang kelima, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Yang pertama, mengabulkan, undang-undang atau pasal dibatalkan. Yang kedua, menolak, UU tetap berlaku. Dan yang ketiga, tidak diterima, syarat tidak terpenuhi. Selanjutnya, fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi. Fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menegakkan konstitusi dengan berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU, dan memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran presiden atau wakil presiden. Peran Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi dan menegakkan keadilan. Selanjutnya, hak dan subjek yang dapat mengajukan pengujian. Pertama, kita akan membahas tentang hak mengajukan pengujian terlebih dahulu. Hak mengajukan pengujian, hak ini diberikan kepada pihak-pihak yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. Diatur dalam Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, contoh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Kerugian yang dimaksud harus nyata atau constitutional right yang spesifik, bukan sekedar asumsi.
Yang kedua, membahas tentang subjek yang berhak mengajukan. Menurut Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, subjeknya adalah yang pertama, perseorangan warga negara Indonesia atau WNI, individu WNI yang hak konstitusionalnya dirugikan. Contoh, aturan yang membatasi hak memilih atau dipilih dalam pemilu. Yang kedua, kesatuan masyarakat hukum adat selama masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan sesuai prinsip NKRI. Contoh, masyarakat adat yang lahannya dirugikan undang-undang terkait pertambangan. Yang ketiga, badan hukum publik atau privat. Misalnya, yayasan, perusahaan, atau organisasi yang sah menurut hukum. Contoh, perusahaan yang merasa dirugikan aturan pajak dalam undang-undang. Yang keempat, lembaga negara. Sepanjang kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan merasa dirugikan. Contoh, DPR atau DPD yang merasa kewenangannya dipangkas oleh suatu undang-undang. Jadi kesimpulannya, hak untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi merupakan sarana penting untuk menjaga agar undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hak ini hanya dimiliki oleh pihak tertentu, yaitu warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik maupun privat, serta lembaga negara yang kewenangannya dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Syarat utamanya, mereka harus dapat membuktikan adanya kerugian hak konstitusional yang nyata akibat berlakunya undang-undang. Dengan begitu, judicial review berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hak konstitusional sekaligus menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan pengawal demokrasi. Selanjutnya, dampak dan akibat. Putusan pengujian konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi berdampak luas di berbagai bidang. Secara hukum, pasal atau undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 otomatis kehilangan kekuatan. Hukum mengikat dan mendorong pembentukan regulasi baru yang sesuai konstitusi. Dari sisi politik dan pemerintahan, putusan MK dapat mengubah arah kebijaksanaan serta sistem ketatanegaraan. Sementara secara sosial, memberi perlindungan terhadap hak konstitusional warga dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Bahkan di bidang ekonomi, putusan ini bisa mempengaruhi investasi dan perekonomian nasional. Akibatnya, putusan MK bersifat final, mengikat semua pihak, dan berlangsung ke depan, dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Ada contoh kasus yang kita ambil ada kasus Egy Sujana terkait pada pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Egy Sujana ketika masih berstatus terdakwa dalam kasus pidana penghinaan terhadap presiden, mengajukan permohonan uji material atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas pasal-pasal tersebut. Pada 4 Desember 2006, MK memutuskan ketiga pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, meskipun MK telah memutuskan pasal-pasal tersebut inkonstitusional, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap menjatuhkan hukuman penjara kepada Egy pada tanggal 22 Februari 2007. Kemudian, Mahkamah Agung pada 3 Agustus 2011 juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut. Kasus ini menjadi contoh betapa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi secara abstrak. Tetapi dalam praktiknya, putusan tersebut tidak selalu langsung diikuti oleh pengadilan-pengadilan lain, menyebabkan adanya ketidaksesuaian dan permasalahan dalam sistem hukum. Kasus Egy Sujana juga menjadi bahan diskusi mengenai perlunya kewenangan pengujian konstitusional yang konkret di Indonesia, yang memungkinkan pengujian norma hukum dan konteks kasus atau sengketa konkret, tidak hanya pengujian abstrak norma undang-undang saja. Saat ini, MK di Indonesia hanya memiliki kewenangan pengujian hukum secara abstrak tanpa menangani perkara konkret secara langsung. Kasus ini menyoroti perlunya reformasi agar perlindungan hak-hak konstitusional dapat lebih efektif. Perbedaan pengujian, formil, dan material. Formil menguji cara pembentukan undang-undang, berfokus pada prosedur apakah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya, undang-undang batal karena disahkan tanpa rapat sah. Lalu yang kedua, material, menguji isi pasal undang-undang, fokus pada substansi apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Contohnya pasal yang melanggar kebebasan pers atau diskriminatif. Sekian dari kami.